Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Dedi Martoni MSI, pengurus dan seluruh jemaah Masjid Babadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di subuh pagi hari Ahad yang kelima di pekan Juni ini kita alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita lanjutkan dengan wirid doa, dan juga kita masuk di kajian syuruk pekan kelima yang insya Allah akan diisi oleh Al-Ustaz Haji Dedi Martoni MSI, dan beliau akan menyampaikan sebuah tema keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam serta keluarganya, karena ini juga masih bulan Zulhijjah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari keteladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu mari sama-sama kita niatkan i'tikaf, niatkan thalabul ilmi, agar duduk-duduk kita setiap helaan napas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk suruh pada pagi hari ini jam 6 ya, pas biasanya, kemudian ditambah 10 menit ya, jadi jam 6:01 ya, jadi tambah 10 menit berarti jam 6:11. Insyaallah beliau akan menyampaikan sekali lagi tema keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Mari sama-sama kita sekali lagi bulatkan niat kita, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kepada Al-Ustaz Haji Dedi Martoni MSI dipersilahkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah ila akhir ayat. Wa qala aidan wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dari tadi malam, qiyamul lail, berdoa, berzikir, dilanjutkan dengan salat berjamaah di masjid Babul Jannah, pintunya surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dengan hidayahnya, dengan taufiknya, selalu berada di jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau. Semoga kita yang hadir di sini tanpa kecuali dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hambanya yang gemar menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada gilirannya nanti di akhirat kita berharap kepada Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dan pertolongannya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita adalah tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Nabi Ibrahim adalah manusia hebat, manusia langka, manusia yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut teladan. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada pada diri Ibrahim untuk kalian tauladan yang baik dan orang-orang yang bersama dengan dia. Jadi keteladanan. Pertanyaannya, keteladanan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Memang di dunia ini memiliki keistimewaan, keteladanan, keutamaan. Hari dari 7 hari ada satu hari yang disebut Sayyidul Ayyam, yaitu penghulu pemimpinnya hari, yaitu hari Jumat. Kemudian bulan, ada 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Setelah Allah ciptakan dunia beserta isinya, Allah tetapkan 4 bulan suci itu istimewa dari 12 bulan. Manusia juga tidak sama, ada stratanya. Nabi juga begitu. Tidak semua nabi bergelar rasul. Tidak semua nabi dan rasul bergelar sebagai nabi yang hebat, ulul azm, yang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Ada 5 saja. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Keteladanan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, karena Nabi Ibrahim berhasil memperjuangkan keesaan Allah, maka beliau disebut sebagai bapaknya Tauhidullah, yang memperjuangkan, membela syariat Allah, terutama keesaannya. Pantaslah nama beliau disandingkan oleh kekasih Allah, Nabi terakhir, Rasul terakhir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca tahiyat akhir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi bukan hanya sendiri Nabi Ibrahim, tapi wa ala ali, dan juga keluarganya. Oleh karena itu, keteladanan apa yang bisa diambil? Yang pertama adalah tauhidullah. Mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kewajiban seorang suami mendidik istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kemudian
juga sekaligus sebagai pemimpin bagi anak-anaknya, ayah sebagai ayah, dan seluruh keturunannya. Ini tugas kita. Terutama kita ajarkan mereka tauhidullah, keesaan Allah, sehingga mereka memiliki keyakinan penuh hanya kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. La haula wala quwata illa billah. Ucapan yang paling disuka oleh Allah, seorang hamba keluar dari rumahnya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai wali, sebagai pelindung kita. Itu ditanamkan kepada istri dan anak kita. La samahallah ketika mereka tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah, bertauhid kepadanya, tidak mau beribadah kepada Allah, maka kita ucapkan inna bura'u minkum, atau ana bura'u minkum, kami atau saya berlepas diri dari kalian. Yang penting saya sudah menyampaikan, sudah mendidik kalian. Adapun kalian nanti seperti apa, saya berlepas diri di hadapan Allah. Itu ya. Jadi kita wajib mengajarkan tauhid sehingga mereka rajin beribadah kepada Allah sebagai pembuktian. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan hamba Allah ujungnya adalah ketakwaan kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayat itu, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan. Kami ingkari kekafiranmu jika mereka kafir, dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Yang dibenci oleh para nabi dan rasul bukan manusianya, tapi sifat kemudian perilaku mereka yang menyembah selain Allah. Maka tugas para nabi dan rasul dan seluruh pewarisnya, para kiai, para ulama, para ustadz, itu adalah memastikan bahwa dirinya, keluarganya, masyarakatnya, teman baiknya itu beriman kepada Allah saja. Hatta tu'minu billahi wahdah. Jadi di sini bukan kebencian selama-lamanya kepada manusia, tetapi kepada perilakunya. Ketika mereka sudah menyembah kepada Allah, itu bagian dari ukhuwah Islamiyah. Dia bagian dari saudara kita. Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya. Saudara itu ada yang keturunan karena darah, karena keturunan, tapi ada juga saudara yang karena seakidah. Nah, inilah yang diinginkan oleh seluruh para nabi dan rasulnya, adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berhasil lulus dengan summa cum laude. Summa cum laude itu nilainya 3,99 atau 4,0. Ya, mumtaz, imtiaz, excellent, istimewa. Dari ujian yang diberikan oleh Allah, gitu. Jadi kalau anak kita lulus secara akademis, nilainya 4,0 sempurna, itu dia summa cum laude. Tapi kalau 3,75 sampai
3,9 itu adalah cum laude. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita menghadiri wisuda anak kita S1 kah atau S2 atau S3, kemudian kita menyaksikan anak kita dipakai slayer, berbeda dengan mahasiswa yang lain yang di wisuda karena ada tulisan summa cum laude, itu bangga. Biasanya orang tuanya disuruh duduk di tempat yang khusus karena memiliki anak yang istimewa dalam akademis. Masya Allah ya. Yang lain mungkin jauh di tribun, kalau di UI ya bisa di tribun, kalau ini di dekat rektor ya. Masya Allah. Ini summa cum laude. Nah, Ibrahim alaihissalam itu ujian berat dilalui dengan semuanya summa cum laude ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin. Ya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, bukan satu kalimat, bukan satu ujian, tapi berkali-kali. Ya, kita juga mengalami toh ulangan atau ujian. Sekarang per semester, ya kan? Dulu per kuartal zaman saya tuh. Ya, dari SD 6 tahun mau naik dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3 ujian. Berulang kali. Lulus mau masuk SMP, jenjang berikutnya juga demikian, ada ujian akhir. Selanjutnya di SMP juga demikian, di SMA, SMK. Kalau sekarang, dulu ada STM, ya, ada berbagai yang sederajat ujian. Kemudian ada yang dari SMA, SMK lulus, ya, diterima langsung oleh universitas karena prestasinya, gitu. Ada juga yang lewat ujian reguler, ada yang spesifik. Nah, itu semuanya ujian, ya. Masya Allah. Ketika mau lulus ujian S1 juga diuji, mau S2 bikin tesis, ya, diuji, disertasi juga demikian, mau jadi guru besar juga demikian, ya. Semuanya ujian. Kata Allah dalam ayat yang lain, setiap kita akan diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, sungguh akan kami berikan ujian kepada kalian. Harfulan dan nun tasydid, ya, dengan sedikit. Kata Allah, bahasa Allah, bisyai'in, sedikit aja. Minal khauf, sedikit ketakutan. Wal ju', kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, ya. Sekarang banyak sekali kemiskinan. Mereka mempertaruhkan hidupnya, bermimpi untuk menjadi orang kaya dengan melakukan judi online. Masya Allah. Dan itu rakyat Indonesia kehilangan hartanya sekian triliun masuk ke judi online. Judi haram. Mereka nggak punya akidah. Kenapa mereka lakukan itu? Ya, jadi kekurangan harta, dan pemerintah melalui Menko Muhajir akan mengganti, ya kan? Akan memberikan karena kemiskinannya. Seorang perwira meninggal dunia, angkatan darat meninggal dunia dianiaya oleh seniornya karena dia berhutang ratusan juta kepada hampir seluruh satuannya, termasuk komandannya, 600 juta. Lalu disidang mungkin susah mau bayar, gimana ya, nggak ada uang, akhirnya disiksa mati.
di Papua. Ya, ya Allah ya Rabb. Ya. Wal anfus, kekurangan jiwa, meninggal orang-orang yang kita cintai. Wa thamarat, kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini yang terjadi kepada saudara kita yang ada di Palestina. Terus genosida dilakukan. Makanya pemboikotan bagi kaum muslimin sebuah keniscayaan. Siapa yang tidak ingin dan biasa membeli kopi di Starbucks? Siapa yang tidak ingin menikmati KFC? Siapa yang tidak ingin menikmati Pizza Hut? Siapa yang biasa? Ini saya biasa. Setiap pekan paling tidak saya makan. Tapi ketika diumumkan oleh majelis ulama, kita boikot. Sami'na wa ata'na. Karena yang kita beli melahirkan keuntungan. Nah, sebagian keuntungan itu mengalir ke Israel, laknatullah, dan dibelikan senjata yang membunuh saudara-saudara kita. Sedih. Kalau di Turki, kalau di Maroko, kalau di negara Timur Tengah sebagian, itu mereka dengan cara mereka supaya tidak datang ke situ. Ya, tangannya pakai cat merah, warna darah, kemudian cat itu ditempel di kaca-kaca. Ya, yang lagi makan disuruh keluar. Di Indonesia baik banget. Sini McD ngantri pakai jilbab. Subhanallah, nggak ngerti ya Pak. Ya, bahwa 1 rupiah keuntungan yang mengalir langsung dimanfaatkan. Makanya enggak bangkrut ya toh, karena seluruh keuntungannya sebagian besar untuk membunuh. Yang terakhir, mereka membuat permen dan coklat. Dinikmati orang kelaparan, dikasih permen, dijatuhkan, pasti makan oleh anak-anak. Coklat dan permen itu meledak di mulutnya. Manusia keji seperti apa? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah ya umat Islam mayoritas, tapi tidak ada perwakilan Dewan Keamanan PBB yang memiliki veto. 3 negara besar, Inggris, Amerika, Prancis, membela kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian Rusia dan Cina membela siapa? Membela kaumnya. Orang-orang musyrik, syuyu'iyun, itu orang-orang komunis, ateis, penyembah berhala. Ya, tidak ada hak veto untuk kaum muslimin. Masya Allah. Memang PBB didirikan bukan untuk berpihak kepada kaum muslimin, tetapi di akhir zaman nanti Allah buktikan bahwa Rayatul Su, tentara Allah berbendera hitam, itu yang tidak akan terkalahkan sampai memenangkan pertarungan antara hak dan batil, dan mereka akan memimpin seluruh dunia sebelum hari kiamat. Mereka membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga, surat Al-Mulk yang biasa kita baca, orang Betawi ini biasa baca ya, surat Al-Mulk sebelum tidur, karena hadisnya sahih. Barang siapa yang sebelum tidur setiap malam membaca ini, Tabarak atau Al-Mulk, ya, maka jasadnya tidak akan dimakan oleh cacing, tidak akan, dia utuh, ya, dan akan diringankan kuburannya. Barang siapa yang baca surat Yasin, maka akan dimudahkan keluar dari gar-garnya, dari tenggorokannya, ya, ketika diwafatkan oleh Allah. Barang siapa yang ingin rizkinya ditambah, bacalah surat Al-Waqiah setiap malam. Hadis sahih. Ayat ini mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirnya kita di dunia, apa tujuannya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kalian, ya. Ayyukum ahsanu amalan, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Siapa yang qiyamul lail? Siapa yang ahlul Quran? Siapa yang akhlakul karimah, menghiasi dirinya? Siapa yang ketaatannya sangat dipuji oleh Allah dan para malaikat? Wa huwal azizul ghafur, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun dengan berbagai ujian. Ujian berat seperti apa yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, dia dakwahi bapaknya. Bapaknya penyembah patung, membuat patung, disuruh jualan patung Ibrahim. Bapaknya gondok, gondok tahu nggak ya? Kesal, ya. Disuruh jualan nggak pernah laku tuh Ibrahim, jualan patung, ya. Setelah diselidiki jualannya begitu sih ngomongnya, jalan bawa patung, ya kan? Kira-kira siapa yang mau beli patung? Orang bodoh aja beli patung. Ya nggak bisa ngeliat, nggak bisa denger, nggak bisa apa-apa. Kenapa mau beli? Siapa mau beli patung? Orang bodoh aja. Gitu. Nggak ada yang beli. Bapaknya kesal. Dia taat sama bapaknya, tapi di jalan begitu nggak laku pak katanya gitu. Ada yang dari batu, ada yang dari kayu, ada yang dari roti. Ibrahim melihat, ya Allah, bodoh banget manusia itu. Dari roti 3 hari disembah, 4 harinya nggak ada apa-apa, dicopot palanya, dimakan. Katanya itu Tuhan, dimakan kepalanya. Astagfirullah. Nah, ini kisahnya. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyyan. Ceritakan wahai Muhammad kisah Ibrahim yang indah dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyyan, sesungguhnya dia Ibrahim seorang yang benar dan membenarkan syariat Allah, dan juga seorang nabi. Idqala li abihi, nah ini dakwahnya. Dia mengatakan kepada ayahandanya, bukan kepada siapa-siapa yang didakwakan kepada ayahnya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Wahai ayah, mengapa sih kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, tidak dapat menolong kamu, ayah? Oh, Pak, ya, dakwahnya. Lanjutannya, ya abati, ini qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu Allah, syariat Allah yang tidak datang kepadamu. Ya, ikuti aku ayah. Ahdika siratan sawiyan, niscaya aku akan tunjuki ayah ke jalan yang lurus. Saya nabi, saya rasul, utusan Allah. Ya abati la ta'budu syaitan, wahai ayahku, bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyan, dia durhaka tuh setan kepada Tuhan yang maha pengasih, pemurah. Masya Allah bahasanya, ya. Ya abati inni akhafu, dia khawatir dong, dia sayang kepada ayahnya. Ya, akhafu ayyamassaka adzabun, aku khawatir
ayah akan ditimpa azab minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyan. Ya, dapat azab dari Allah yang Maha Rahman karena ayah menjadikan wali pelindung setan, gitu, togut, ya. Allah, ini bahasanya dakwah ajakannya. Nah, kalau anak biasanya kan bapak menasihati anak, ayah nasihati putra putrinya. Nah, ini anak nasihatin bapaknya, kira-kira gimana ya? Ya, kalau orang Betawi bilang, diam loh, ya, lu kemana kemarin? Ini gue udah putih nih rambut, diam nggak? Gitu nasihatin gue, anak bau kencur, gitu ya. Bau kencur apa itu ya? Ya, apa jawaban bapaknya nih? Yuqala awaghibun anta an alihati ya Ibrahim. Bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Nah, ya. Diancam, la illam tantahi la arjumannak. Ya. Kalau kamu nggak diem nih, kurajam kamu. Kalau rajam dalam bahasa syariat Allah itu adalah hukuman bagi penzina. Ya, hukuman pancung bagi orang yang membunuh. Diputuskan oleh pengadilan. Banyak dulu di Jeddah ada tempat pemenggalan kepala manusia. Ya, bunuh, hukumnya bunuh. Gigi bayar gigi, mata bayar mata, gitu. Telinga bayar telinga, jiwa bayar jiwa, gitu. Ya. Nah, kalau zina itu hukumannya dirajam. Dirajam itu seorang wanita zaman Rasulullah berzina, lalu hamil. Ya Rasulullah, saya mau tobat, takut saya dapat siksa oleh Allah. Kenapa emang? Zina. Sekarang hamil. Ya udah, urus dulu kehamilannya, biar lahir ya. Udah lahir, baru seminggu, baru 2 minggu, ada lagi ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Kata Rasulullah, susui selama 2 tahun. Susui 2 tahun. Ya Allah, setelah besar, nggak tergantung bundanya, balik lagi ya Rasulullah. Saya minta dihukum dalam hukum Islam, dirajam. Rasulullah melaksanakan. Nah, dikumpulkan manusia yang banyak, pegang batu yang banyak. Batunya segini-segini, ya, bukan batu yang besar. Kalau segini, empar langsung mati. Ya, kalau yang ini dia dilempar, kena pala, kena badan, kena ini segala macam sampai mati. Nah, itu rajam namanya. Wajuni madiyan, diusir, tinggalkan aku buat waktu yang lama. Nah, ini ya berdakwah, itu yang pertama tuh. Anak yang saleh jawabannya walaupun diusir, lihat bahasanya. Qala salamun alaik, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu ayah. Sastaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepadamu, ya, untukmu kepada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyan, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Allah, ya. Jadi ketika kita diusir, apa kata-kata, ya? Kalau seorang pelajar karena satu dan lain hal gurunya bilang, keluar kamu dari kelas, gitu ya. Malu, ada anak perempuan, ya, ada teman-temannya laki-laki keluar kan? Masya Allah, ya, keluar, ya. Karena apa keluarnya? Ya, malu, karena belum bayar SPP. Kalau dulu tuh
Ya, kemudian karena berkelahi, karena ngerjain tugas, nah, dia keluar tuh. Dia keluar. Nauzubillah min zalik. Ya dong. Redo dia, ada yang redo, ada yang enggak. Dia pergi ke belakang sekolahannya, mana yang guru bawa motor tuh ya. Kemudian bannya dikempes. Ini pengamatan bukan pengalaman ya. Yang kedua, ya berani mengatakan yang hak ya di depan penguasa zalim. Ya seorang diri tuh ya dibakar kayak gitu. Jadi mahasiswa sekarang nggak berani berdemo, pintar tuh polisi ya. Ketika ditangkap, lawyer datang, kita kadang-kadang ngurusin juga ya. Anak UNJ, anak UI, itu anak Gunadarma, wah ditangkap, waduh, kita cari lawyernya segala macam, ketemu di Polda, itu penyidiknya itu ngundang menjemput ibunya, gitu, ibunya datangin. Mana anak saya, itu tuh anak ibu tuh, demo tuh, menentang penguasa tuh. Waduh, kira-kira gimana? Ibu, udahlah nak, nggak usah macem-macem, ya kan? Nggak jadi demo lagi tuh. Ya, itu yang dilakukan pintar polisi kemarin tuh. Ya, tapi ini luar biasa Nabi Ibrahim. Kita lihat kisahnya. Jadi patung-patung dihancurkan ketika ada peristiwa meninggalkan patung-patung itu di satu tempat. Nah, kesempatan Nabi Ibrahim menghancurkannya gitu. Yang besar ditaruh tuh kampaknya di lehernya. Nah, pas dia pulang ya, raja pulang pembesar, wah hancur nih patung-patung kita, siapa nih? Gitu ya. Man fa'ala hadza bi alihatina, siapa nih yang melakukan perbuatan keji ini nih, yang menghancurkan patung-patung, innahu laminal zalimin, di orang zalim tuh. Gitu ya. Intelnya biasa ya kan, intelnya dikerahkan. Qalu sami'na fatan, seorang pemuda tuh, yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Intelnya dapat informasi dari informan. Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Raja perintahin apa? Qalu fatu bihi ala ayyunin nas la'allahum yashhadun. Tangkap dia, bawa dia, perlihatkan, undang semua rakyat biar mereka menyaksikan nih, biar kapok nih, gitu. Qalu, setelah rakyat berkumpul ya, Ibrahim ditanya oleh raja, anta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami wahai Ibrahim? Tanya. Ibrahim luar biasa dengan kecerdikannya, dia bilang, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kok nanya saya sih? Tuh tanya tuh. Patung yang gede tuh, kampaknya di lehernya. Gitu ya. Fas'aluhum, tanya aja dia, ingkanu yang tikun, jika dia bisa ngomong. Para jauh ila anfusihim, maka mereka kembali kepada kesadarannya. Ya. Faqalu innakum antumul zalimun, kata Allah, sesungguhnya kamulah yang zalim, bukan Ibrahim. Tsumma nukisu ala ru'usihim, kemudian mereka tertunduk malu, ya. Laqad alimta ma lahaula'i yantiqun, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala itu tidak dapat bicara. Gimana kamu mau nanya Ibrahim, emang kamu nggak ngerti? Qala apa tak buduna, disemes, ibarat main voli, bola lambung disemes sama Ibrahim. Mengapa kamu menyembah Tuhan selain Allah? Ini bapaknya tauhid.
sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada. Makanya Ibrahim satu orang oleh Allah disebut satu umat, karena berani. Memang dakwah yang paling hebat adalah berkata yang benar kepada penguasa zalim, Namrud. Uffil lakum, celaka kamu, walima ta'buduna min dunillah, dan apa yang kamu sembah selain Allah, afala ta'qilun. Gitu, raja ditunjuk-tunjuk, tidakkah kamu menggunakan akal? Gitu. Nah, sekarang ajaran para dai sekarang, ya kan, teman-teman dari itu udah, kalau raja itu, penguasa itu mendatangi rumah kalian, mereka merampas harta kamu, serahkan. Jika dia ingin memukul kamu, mencambuk kamu, silakan wahai penguasa, cambuk kami sekeluarga. Gitu. Itu yang dikemukakan, ya. Masya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya. Umat tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak tapi tidak bisa membela ulamanya yang ditangkap, yang dihinakan. Kalau sudah kalah argumen, biasa penguasa menggunakan otot. Qalu harriku, raja dan para pembesarnya bakar dia. Wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya, alasannya apa? Bantu Tuhan-Tuhan kalian yang dihancurkan Ibrahim. Jika kamu benar-benar tidak berbuat, aku berbuat nih, bakar. Disediakan kayu bakar yang besar, ya, diikat Ibrahim, dibakar. Nah, cerita macam-macam, ya kan, dalam tafsir. Ada semut, di sumutnya ada sebutir air, di sumutnya, di mulutnya. Teman-temannya kaget, mau kemana kamu? Semut, ya, iya, membawa kepada Ibrahim yang dibakar. Teman-teman ketawa. Apinya gede tuh, kayak gitu. Kamu kan kecil, air yang kamu bawa sedikit. Jangankan kamu memadamkan, ya dirimu udah kena anginnya aja udah mati. Ya, nggak mungkin lah. Udah, jangan macam-macam, jangan konyol. Kamu rakyat biasa. Apa kata semut itu? Memang sebutir air yang sangat sedikit ini tidak mungkin memadamkan api yang membakar Ibrahim. Tetapi setidaknya Allah tahu di pihak mana saya berpihak. Gitu tuh, ya. Ada lagi cerita burung juga sama, ya, kayak gitu. Nah, ini luar biasa keberpihakan. Minimal dalam hati kita, ya Allah, ya Rabb, ya, Masya Allah, berpihak kepada kebenaran, ya. Mereka berbuat bakar Ibrahim, Allah juga berbuat. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kamu sifatnya panas, membakar, menghancurkan apa saja yang kau lalap. Tapi berubahlah menjadi dingin. Kun fayakun, dingin tuh, ya, kayak AC gitu. Dan penyelamat bagi Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan, mereka Raja Namrud dengan seluruh tentaranya, para pembesarnya, tidak berbuat jahat kepada Ibrahim. Faja'alnahumul akhsari, maka kami jadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Surat Al-Anbiya 59 sampai 70, ya. Nah, yang ketiga, ujian bikalimatin, meninggalkan istri dan bayinya di lembah Tandus. Jadi dibaca oleh imam, kami akan letakkan ya Allah atas perintahmu di wadi
tidak ada apa-apa, tidak ada penghuninya. Gitu Ibrahim diperintah oleh Allah tuh. Naruh istrinya dua, Siti Sarah di Filistin, kemudian dibawa dari Mesir, itu istri yang keduanya ke Ka'bah, yang nanti di situ akan dibangun rumah Allah yang suci, ya. Tapi dia nggak ceritakan kepada istrinya, bawa aja ke situ, taruh, nggak ada apa-apa di lembah panas. Nah, lihat dialognya ya dalam Riyadhus Shalihin. Tsumma qafa Ibrahimu muntaliqan. Kemudian Ibrahim meninggalkan istrinya dan Ismail yang masih merah. Fatabi'athu ummu Ismail faqalat ya Ibrahim. Ibunda Ismail mengikutinya. Jadi pas ditaruh istrinya, kemudian anaknya itu ditinggal, nggak ngomong. Bingung istrinya, tega banget suami, gitu ya. Ibrahim jalan, ikutin. Aina tadhabu wa tatrukuna bihadzal wadi? Kemana engkau akan pergi Ibrahim, meninggalkan kami di lembah ini? Alladzi laisa fihi anisun wala syai'un, yang tidak berpenghuni dan tidak ada apa-apanya. Ibrahim, ya, dia gak berani nengok tuh, jalan aja terus. Perintahnya begitu dari Allah. Kalau dia nengok nggak tega. Seorang suami, seorang ayah melihat, nggak tega. Ya janganlah nangis, manusia biasa. Hello. Faqalat lahu dzalika mirara. Berkali-kali tuh diucapin, Ibrahim, kenapa sih kamu, alasannya apa? Waja'alana yaltafitu ilayya. Ibrahim tetap kamu nggak nengok, jalan aja. Istri yang salihah mengganti pertanyaannya. Faqalat lahu Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang perintahkan kamu meninggalkan kami di lembah ini? Baru bisa saya jawab. Nah, iya, tapi nggak nengok juga tuh. Qalat idzan la yudayyi'una thumma raja'at. Ibunda Ismail membalas, kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami, pergilah, gitu ya. Ya balik lagi ke bayinya tuh, ya. Fantalaqa Ibrahim alaihissalam ila akhiril hadits. Ibrahim meninggalkan, berjalan, nggak nengok, ya pergi sambil nangis ke istri pertamanya, ya, Siti Sarah di Filistin. Allah, ya. Nah pas kembali, wah bayinya, Masya Allah, saya haus, ini nggak ada apa-apa. Larilah dia dari dua bukit Safa dan Marwah 7 kali, nggak nemu air. Tapi pas kembali, kakinya Ismail mengais-ngais, keluar air. Masya Allah, zam-zam, zam-zam, kumpul. Itulah air zam-zam yang sampai hari ini, sejak Ismail, ya, mendapatkan mukjizat, mengais-ngais masih merah, keluar air zam-zam, jutaan manusia menikmatinya. Air yang paling berkualitas di seluruh dunia adalah air zam-zam, karena semua manusia berkumpul di satu tempat di lembah Baka yang dulu tidak ada apa-apa, sekarang memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah, ya, tidak henti-hentinya Allah Karim, ya, menyebutkan asma Allah, kemudian berdoa. Itu cuma 30 meter dalamnya sumurnya itu, tapi dibawa ke Madinah, ya, orang Madinah, orang di seluruh dunia menikmati.
air zam-zam itu. Ketika kita membaca, kita mau minum, baca doa apa? Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan, terus wa rizqan wasi'an, terus obat-obat, wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di berita ya, bukan tahun ini, tahun lalu itu seorang nenek minta kepada Allah dengan air itu, dia air, kita lapar, dengan niat kita, ya Allah kenyangkan ya Allah dengan zam-zam ini ya, kita ambil ngantri, kita minum bismillahirrahmanirrahim, baca doa itu, kenyang tuh Allah. Kemudian nenek itu lumpuh, dibawa ya umroh, masya Allah. Kemudian dia minum dengan penuh keyakinan, dia doa, disiramin dengkulnya, lututnya, doh. Ya Allah, beri keajaiban ya Allah, aku bisa jalan, aku ingin tawaf. Subhanallah, nenek itu bisa jalan tuh. Nenek bisa jalan, Allah karim ya, nikmat ya. Muslim waktu saya umroh tahun 2023 kemarin di bulan Ramadan, masya Allah ya, itu tubuhnya semacam eksim gitu ya, semacam eksim. Bismillah. Dia cerita kepada saya ya, waktu sahur, minumnya aja zam-zam terus nih. Kalau saya simpen nih, minum aja Ustaz. Memang kenapa? Saya Ustaz, seluruh badan saya waktu ke Saudi ini ya, sebelum jadi musyrik diajak oleh saudara saya, diajak oleh teman saya, sehingga saya menjadi musyrik di sini. Masya Allah, kecil anaknya dari Madura. Masya Allah, saya minum ini Ustaz, terus saya bawa yang banyak, saya mandi, saya doa Ustaz, Masya Allah, ya Allah sembuhkan kulit saya yang jelek, gatal ya Allah. Itu selama beberapa bulan dilakukan, Allah sembuh sama sekali. Ya kalau saya nggak malu, saya buka nih Ustaz baju saya ya, saya perlihatkan kepada Ustaz. Allah ya, Masya Allah. Yang keempat terakhir, diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ini puncak kegilaan kalau orang-orang sekarang bilang, masa anaknya, Masya Allah, disembelih ya. Jadi Ibrahim diperintah untuk menemui istrinya Siti Hajar dan Ismail ya, belasan tahun tuh. Siti Hajar single parent sendirian membesarkan dari lembah yang enggak ada apa-apanya sampai penuh karena ada air zam-zam, sumber kehidupan udah banyak ya. Itu dalam perjalanan kan, kalau naik kuda tercepat itu sebulan tuh, dari Filistin ke Ka'bah. Tapi di tengah-tengah itu diperintah Allah dalam berupa mimpi menyembelih Ismail. Belum ketemu. Jadi pas ketemu tuh ibu dan anak ya, terutama Ismail, dibisikin seperti apa. Nah ini falamma balagha ma'asanya, tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim, qala, dibisikkan, ya bunayya ini arafil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapat. Masya Allah. Jadi gak ada jeda tuh Pak ya,
kita berapa hari kangen-kangenan, cerita ini, enggak ada. Pas malamnya ketemu pelukan, dibisikkan. Makanya fa'atammahunna, ya. Itu Ibrahim melaksanakan perintah. Angkat dulu dah, enggak enak ketemu ya kan. Anak nggak kenal bapaknya, walaupun diceritakan oleh Siti Hajar, bapakmu itu nabi, rasul, tugasnya ini mulia gitu. Tapi pas ketemu manusia biasa toh, melepas rindu, cerita dulu, nih enggak langsung. Ya, jawaban didikan Siti Hajar, ya, keluarga Nabi Ibrahim. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk menyembelihku. Insyaallah kau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ini jawabannya sama, ya. Ketika dibisikkan istrinya juga sama. Gimana pendapatmu? Aku mimpi, ya, menyembelih anakmu Ismail, anak kita. Nah, jawabannya sama. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Malam-malam ketemu, udah Ismail gak diceritakan, dia tidur, ya, berdua. Kemudian selesai, paginya ya bawa, ya kan, bawa golong. Dia pergi, Nabi Ibrahim duluan, ikuti Ismail. Ibundanya turun, tunggu di rumah gitu. Nah, peristiwa ini diceritakan ya dalam hadis sahih. Ada dua setan menggoda ibunda Ismail, suaminya ya Nabi. Ya Ummu Ismail, suamimu kan Nabi besar, Nabi Ibrahim dekat kepada Allah, masa akan menyembelih anakmu? Minta keringanan, doa kepada Allah, pasti diijabah, kata setan. Setan tahu tuh, ya. Masya Allah, minta keringanan sama Allah, kau usah menyembelih anakmu satu-satunya gitu. Dijawab dengan mengambil batu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dua setan itu lari, pergi. Datang lagi, godain siapa? Ismail. Bapaknya di depan, dia, Ismail, sebentar, pulang ke rumah tuh. Dia bohong, ya, setannya bohong. Ibumu nangis, tolong kuatkan hatinya, kan logis. Pulang dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya, nggak ada kesempatan tuh, nggak ada dialog, langsung dilempar dengan batu. Nabi Ibrahim juga digoda. Ibrahim, kamu kuat atas perintah Allah menyembelih anakmu, tapi umat sesudahmu gak akan kuat, Ibrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu. Nah, peristiwa inilah yang diabadikan oleh Allah dalam prosesi ibadah hari tasyrik kemarin, ya, ketika melontar jumroh, ketika melambangkan Siti Hajar melempar jumroh, jumratul ula, Ismail jumratul wusta, dan Ibrahim jumratul aqab. Ya, udah habis Pak Ustadz. Iya, ya. Nah, ini juga udah habis ya. Falamma aslama wa talahul lijabin, keduanya telah berserah diri. Dibuka bajunya Ismail, dilipat. Ayah, nanti sampaikan kepada ibunda kenang-kenangan di baju saya. Iya, sedih nggak? Sedih. Setelah dibaringkan, tutup mata saya, ayah. Saya takut ngelihat engkau lalu aku berontak, Pak Teka. Iya, ditutuplah mata Ismail. Ibrahim juga ditaruh ya lehernya, Masya Allah, goloknya di lehernya. Nah, sudah melaksanakan, ada panggilan dari langit. Wa nadainahu ayya Ibrahim, wa Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, disembelih. Oh, darah keluar. Ya, jangan tega.
Ya Allah, ada suara. Inna kadzalika najzil muhsinin. Ya Allah, Allah melihat perbuatan ayah dan anak ini. Pas dilihat darahnya muncrat, anaknya ada di samping, ya, ternyata udah diganti dengan kipas. Inna hadza wal balaul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian. Bapak Ibu, pantaslah jika Nabi Ibrahim dijadikan kesayangan Allah. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Allah ambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Bukan hanya itu, Nabi Ibrahim dijadikan pemimpin bagi seluruh manusia. Qala inni ja'iluka linnasi imaman. Sungguhnya aku akan menjadikan kamu Ibrahim sebagai imam, pemimpin bagi seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati. Aku mohon juga dari keturunanku ya Allah. Qala la yanalu ahdadz zalimin. Ya, tetapi janjiku tidak kena pada orang-orang zalim, ya kan? Masya Allah, kita lihat tuh turunannya Abul Anbiya. Ibrahim punya anak dua, yaitu Ishak dan Ismail, ya, Abraham bahasa sananya itu. Nah kemudian dari Ishak Yakub. Nah Yakub inilah disebut Bani Israel, Jacob, ya. Kemudian Yusuf, ya. Kemudian Musa, kemudian Harun, bahasa mereka Aaron. Makanya suka ada siapa sutradara Aaron, orang Yahudi itu namanya Harun, ya. Kemudian berikutnya adalah ya siapa? Yakub. Terus siapa? Ayub. Kemudian Zulkifli, ya. Kemudian ya, nah inilah keturunannya, ya. Nah, Masya Allah, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Saya nyari kacamata juga. Ya sampai Musa, Isa, ya. Nah ini sampai kepada Isa. Nah yang orang Bani Israel yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam itulah Nasrani. Yang tidak beriman kepada Nabi Isa tetap Bani Israel, ya, turunan Yakub. Nah ini yang ada hidayat hafal nih dari Ismail, ini keturunan Arab namanya, ya. Nah itu disebutkan beliau hafal tuh sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abul Anbiya, ya. Lihat semuanya keturunannya itu rata-rata, ya, 17 dari 25 nabi adalah berasal dari Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, jadikanlah diri dan keluarga kita seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktunya sudah habis. Syuruk sudah masuk. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita dijadikan diri kita dan keluarga kita mengikuti, mencontoh keteladanan Nabi dan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah ahsanal jazak kepada Al-Ustaz Haji Dadi Martani yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah, manfaat dari apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu dari keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah berikan kekuatan untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita akhiri kajian Syuruk pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.